Ya, aksi perundungan di Sekolah Binus Serpong, Tangerang Selatan ini menjadi sorotan publik dan tindakan kekerasan itu diduga dilakukan para siswa senior yang tergabung dalam sebuah geng terhadap adik kelasnya. Dan mirisnya lagi, geng tersebut dikabarkan sudah berdiri selama 9 generasi dan memiliki hierarki jabatan. Kita akan membahas kasus perundungan di kalangan pelajar sekolah elit ini. Kali ini sudah bergabung bersama kami psikolog Cassandra Putranto. Selamat siang, Mbak Cassandra. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cassandra, kalau kita lihat tadi ya, backgroundnya ini sudah ada 9 generasi. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak? Hanya kenakalan remaja biasa atau seperti apa? Yang jelas memang bullying itu akan sangat tergantung kepada sosok orang, individu, lalu kemudian juga ada peran dari kelompok yang saling mempengaruhi, yang semuanya ini tentu saja ada kaitan dengan pihak keluarga. Nah, selain juga masalah pengawasan sekolah. Nah, ketika sekolah mungkin sudah menerapkan adanya standar anti-bullying, tapi kemudian kembali lagi ada follow up yang kurang diterapkan, sehingga akhirnya deteksi ataupun mungkin pengawasan menjadi berkurang juga. Sementara masing-masing individu yang berasal dari keluarga mungkin saja membawa atau akhirnya terbawa dari tekanan kelompok, muncullah geng-geng seperti ini yang sebenarnya sejak mungkin 40-50 tahun yang lalu tentu sudah ada, tetapi hilang dan timbul yang kemudian sekarang ini bisa menjadi marak kembali, sekali lagi karena keempat faktor yang tadi saya sebutkan, faktor individu, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor kelompok yang memberikan kekuatan dan saling ketergantungan antara individu dan kelompok. Oke, setidaknya dari dua faktor ini, Mbak, kelompok yang memang sudah ada 9 generasi dan pihak sekolah, apakah artinya ini melakukan pembiaran mengetahui adanya geng ini? Itu yang tadi saya katakan, saya tidak bisa menyatakan ini sebagai sebuah pembiaran ya, tetapi karena saya yakin betul setiap sekolah pasti punya prinsip untuk anti-bullying dan tentu seringkali melakukan atau menyelenggarakan workshop, kegiatan seminar-seminar, dan bahkan di awal rekrutmen atau seleksi atau pendaftaran itu juga sudah diterapkan bahwa sekolah menerapkan anti-bullying. Tapi seringkali yang menjadi permasalahan adalah follow up atau kesinambungan dari program tersebut. Nah, seringkali dengan adanya kelalaian dalam monitor atau following up dari standar anti-bullying ini, jadi seringkali kemudian akhirnya menjadi lebih fokus kepada masalah akademik dan lalai untuk memeriksa kemungkinan-kemungkinan dari munculnya kelompok-kelompok ini. Tapi sekali lagi seperti saya katakan, tidak hanya dua aspek saja, tetapi ada faktor individu, faktor kelompok, faktor keluarga, dan faktor sekolah. Karena biar bagaimanapun siapapun yang masuk ke dalam sekolah lalu kemudian bergabung dalam kelompok tersebut dan bahkan bisa membuat kelompok ini berjalan begitu lama, tentu ada keempat faktor tersebut. Tetapi sekali lagi untuk kasus ini tentu kita harus melakukan pemeriksaan ke hati-hati mungkin. Karena jangan sampai ada mungkin penilaian-penilaian yang tidak berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Ya, jadi sekali lagi bahwa harus ada pemeriksaan terhadap korban, harus ada pemeriksaan terhadap terduga pelaku, lalu juga mungkin pemeriksaan analisa terhadap sekolah dan juga terhadap keluarga. Ya, Mbak Cassandra, sebelum kita bisa mengambil kesimpulan. Ya. Kalau untuk kelompok-kelompok ini memang marak ya, Mbak Cassandra, di kalangan pelajar. Tapi ini yang perlu ditekankan adalah mengenai aksi kekerasannya. Mengapa, dan ini tidak hanya di laki-laki saja, kadang kelompok perempuan juga melakukan bullying yang melibatkan aksi kekerasan baik verbal maupun fisik. Apa sebetulnya motivasi atau tujuan gitu ya secara sisi psikologis bagi anak-anak ini melakukan aksi kekerasan? Baik. Sekali lagi saya bicara tidak di dalam kasus ini, karena dalam kasus ini tentu harus ada pemeriksaan terlebih dahulu untuk bisa membuktikan peran masing-masing di dalam kegiatan tindak bullying ini, gitu ya. Mungkin ada yang berada di tempat,
membiarkan, mungkin hanya menjadi bystander yang tidak melakukan apa-apa, tetapi juga membiarkan itu terjadi, lalu kemudian pelaku utama atau mungkin provokatornya juga. Jadi masing-masing punya peran ya. Nah, tapi saya ingin menyampaikan dari sisi secara umum saja bahwa ketika seorang pelaku melakukan tindak kekerasan ini, itu bisa jadi dia sebagai inisiator atau bisa jadi dia sebagai orang yang memang ditekan untuk melakukan sehingga akhirnya dia tidak bisa mengelak. Lalu kemudian ada juga yang misalnya memang dia adalah pelaku aktif, ya pelaku utamanya gitu. Jadi yang seringkali kita harus periksa adalah justru memang assessment terhadap semua pelaku ini ya, dan tentu kita bisa tentukan yang mana yang memang menjadi inisiator, pelaku utama, atau mungkin juga hanya penggembira dalam hal ini dia ikut-ikutan, atau dia juga sebenarnya adalah korban yang dipaksa untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain sehingga dia memang punya ketakutan tersendiri sehingga terpaksa terlibat. Nah, penyebab utamanya sekali lagi kepada dalam hal individu ini tadi, selain dari peran sekolah, keluarga, dan kelompok. Nah, di dalam individu ini ada sebuah kebutuhan tertentu, sebuah kebutuhan yang khas di mana dia ingin melakukan kekerasan tersebut, umumnya mungkin karena dulunya memang pernah mengalami kekerasan, atau juga karena memang ada sebuah kebutuhan yang terpenuhi ketika dia melakukan kekerasan tersebut. Nah, untuk bisa menjawab itu tentu saja harus ada pemeriksaan, lagi seperti yang saya sebut, kepada setiap pelaku yang terlibat di dalam kasus ini. Oke. Mbak Cassandra, kasus ini bisa mencuat juga karena ya diduga ada salah satu anak pesohor gitu ya, selebritis Indonesia yang terlibat dalam aksi bullying. Tapi pesohor ini memang sebetulnya dikenal dekat dengan pihak keluarga sebetulnya, harmonis begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Bisa saja terjadi ya, memang kan kembali lagi setiap orang kan kita tidak tahu ya, kalau fisik itu kan terlihat bahwa ada luka, ada mungkin hal-hal yang bisa tampak, tetapi masalah psikologis itu tidak terlihat. Nah, ini alasannya mengapa sebenarnya penting sekali adanya yang kami sebut sebagai psychological check-up. Saya menyebut psychological check-up ya, ada pemeriksaan terhadap kondisi psikologis untuk mengetahui seberapa jauh seseorang ini berada di dalam tahapan perkembangannya kalau dalam proses remaja ini, yang dia bisa mencapai atau menguasai tahap keahlian perkembangan yang dibutuhkan sesuai usianya. Nah, termasuk di dalamnya bisa mendeteksi adanya kemungkinan-kemungkinan yang bersangkutan melakukan kekerasan atau menjadi korban kekerasan atau mungkin melakukan hal-hal menyimpang lainnya. Nah, sekali lagi bahwa bisa saja di dalam keluarga hal ini luput karena tidak jelas terlihat, atau ketika melibatkan selebriti atau artis dan lain sebagainya, mungkin ya memang yang terlihat atau tampak di permukaan adalah hal-hal yang sifatnya baik gitu ya. Mungkin ada upaya untuk tidak, karena pasti tidak semua orang mau mengeluarkan atau menampilkan apa yang memang terjadi di rumah. Nah, sekali lagi seringkali masyarakat juga itu harus hati-hati untuk tidak langsung memberikan judgement ya, karena kita belum tahu apa yang terjadi dan belum tentu ini juga terkait kepada tadi perannya di dalam kegiatan ini, apakah memang sebagai pelaku utama, sebagai inisiator, atau sebagai korban yang memang terpaksa melakukan kekerasan. Baik, terima kasih banyak Mbak Cassandra Putranto atas waktunya di Kabar Siang hari ini.